pertama yang kita lakukan itu buka website PDB. Sebelumnya kita harus menyiapkan sampel protein dan senyawa untuk di-docking. Nah, untuk protein yang akan dicari yaitu protein 1 kkm. Pada bagian search, kita ketik 1 kkm. Lanjut aja, Nes, lanjut aja. Nah, setelah dapat, itu pada bagian kanan atas kita melakukan download. Nah, pilih format legasi protein. Nantinya file yang dihasilkan langsung dalam bentuk format PDB. Nah, selanjutnya website PubChem. Buka website PubChem dan pada bagian search itu kita akan ketik senyawanya yaitu kurkumin. Nah, setelah muncul hasilnya kita klik bagian paling teratas. Setelah diklik itu pada bagian kanan atas terlebih dahulu dilakukan download dalam bentuk 3D format SDF. File yang di-download ini nantinya akan berguna saat kita menggunakan aplikasi Moe. Selanjutnya, jika sudah kita scroll layar ke bawah untuk menyalin canonical smiles-nya. Salin. Nah, jika sudah, kita move ke website selanjutnya yaitu PAS Online. Nah, sebelum melakukan aktivitas di PAS Online ini, pastikan kita sudah melakukan registrasi pada websitenya. Nah, PAS Online ini berfungsi untuk memprediksi aktivitas biologis dan juga potensi terapeutik dari suatu senyawa kimia yang kita gunakan yaitu kurkumin berdasarkan rumus strukturnya. Setelah itu pada bagian PAS Online di tulisan apa itu? Predict new compound kita klik dan klik smiles. Salin pada bagian kolom kosong itu canonical smile yang tadi dan get prediction. Nah, setelah itu cari komponen aktivitas yang bekerja pada senyawa tersebut di mana senyawa kurkumin dapat bekerja di protein dan antiinflamasinya dengan nilai pA yang paling tinggi di sana. Artinya jika tinggi nilainya maka akan semakin aktif kerja aktivitas yang dilakukannya. Silakan dilihat pada hasil get prediction tadi dan ketik pada Ctrl F cari anti-inflamasi. Ctrl F ketik anti-inflammatory nanti. Nah, jika sudah dapat, hal ini menjelaskan bahwa untuk senyawa tersebut sebagai antiinflamasi di angka 0,677. Artinya, ia dapat bekerja secara aktif di angka tersebut. Setelahnya kita move ke website SEA atau Similarity Ensemble Approach, di mana website ini berfungsi untuk memprediksi target protein dari suatu molekul kimianya atau biasa disebut ligan.
berdasarkan kemiripan struktural. Nah, setelah itu pada bagian kolom kosong kita tempelkan kembali canonical smile-nya dan klik trace ya. Pada hasil ini kita dapat melihat kemiripan senyawa tersebut dengan targetnya, bahwa semakin jauh MAXTC-nya dari angka 1, maka akan semakin mirip senyawa tersebut. Hasil yang baik atau yang paling mirip itulah yang yaitu pada tabel yang berwarna kuning seperti gambar ditampilkan pada layar. Nah, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Vanessa tadi. Kita beralih ke website selanjutnya, yaitu kita masuk pada Protox 3.0. Di mana Protox 3.0 sebuah website untuk melihat seberapa toksik senyawa tersebut ke tubuh manusia. Nah, pertama-tama kita copy dulu canonical smile dari PubChem tadi. Kita klik di bagian here. Wait. Nah, kita bisa mengkopikan canonical smile tadi dari senyawa kurkumin. Habis itu klik smile. Nah, terlihat setelah itu kita scroll ke bawah dan bawah atau atas nih, El? Udah langsung ke bawah. Lanjut aja. Bawah-bawah. Lanjut aja ya. Nah, di sini kita langsung aja klik all untuk kita checklist semuanya. Nah, baru kita pencet start tox prediction. Nah, hasil yang didapatkan senyawa kurkumin itu berada pada kelas toksiknya itu 4. Nah, jadi semakin dia tuh menuju ke angka 1, maka senyawa tersebut akan semakin toksik ke tubuh manusia. Pada senyawa kurkumin ini dia berada di kelas 4 yang artinya itu senyawa tersebut aman untuk masuk ke tubuh manusia. Nah, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada grafiknya juga. Terus kita scroll lagi. Nah, pada toxicity model report ini kita melihat apakah senyawa tersebut aktif atau tidak aktif pada organ targetnya. Misalkan organ targetnya itu pada hati, kita lihat pada hati itu dia inaktif ya senyawanya. Terus ada juga pada neuron, pada saraf itu inaktif juga. Nah, baiklah kita scroll lagi ke bawah. Nah, kita pencet yang radar chartnya. Nah, bagian oranye itu merupakan senyawa dan sekelilingnya itu seperti dari yang berkaitan dengan senyawa tersebut. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langsung aja ya. Baik untuk selanjutnya itu, udah di record lagi belum?
Udah di record ah? Baik, untuk selanjutnya itu kita pastikan smiles yang kita add tadi, yang kita kopikan tadi ke kolom paste smile. Sorry. Setelah itu kita klik run. Kita tunggu. Nah, kita akan melihat beberapa tampilan yang setelah kita klik run tadi. Pada molekul 1 ini terdapat gambar-gambar dari senyawanya. Lalu yang di tabel yang pertama ada physicochemical properties, yang dimana di situ terdapat keterangan senyawa dari senyawa tadi. Yang dimana terdapat ada formula, berat molekulnya, nomor berat atom, number atom berat atom, lalu ada nomor Harbon acceptornya. Di sini dia bernilai kan 6. Lalu di tabel sebelahnya itu terdapat water solubility, lalu pharmacokinetic, di bawahnya ada drug likeness, dan di bawahnya itu ada lipophilicity. Baru selanjutnya kita akan ketika syarat yang tadi sudah terpenuhi, maka senyawa tersebut sesuai atau cocok, kita lakukan tahap selanjutnya yaitu docking. Jadi kita untuk mendocking senyawa tadi kita membuka aplikasi MOE. Untuk selanjutnya itu kita akan membuka aplikasi MOE. Aplikasi MOE ini kita gunakan untuk mendocking molekular seperti senyawa tadi dan lainnya. Untuk langkah selanjutnya, setelah dari sysadmin tadi di smells yang kita pastikan, lalu dari MOE ini kita akan membuka target pertama kita. Itu yang pertama ada senyawanya. Untuk senyawa tadi kita masukkan senyawa yang telah di-download dari file, lalu insert. Lalu kita pilih file senyawa tadi yang kita download tadi. Setelah itu, setelah senyawanya kita masukkan, kita akan melihat tampilan bentuk senyawa yang ada. Nah, ini merupakan adalah senyawa yang kita download tadi. Setelah itu, kita akan menyiapkan sampel tersebut dengan preparasi supaya bisa di-docking dan untuk langkah selanjutnya itu kita tekan compute. Setelah kita tekan compute, kita akan tekan energi minimize. Nah, setelah ditekan energi minimize akan muncul tampilan seperti ini. Yang dimana kita ubah gradiennya menjadi 0,01. Selanjutnya dapat teman-teman lihat di tampilan layar. Di sana kita akan mengubah dari gradiennya, di mana gradiennya itu adalah 0,1. Di mana gradien ini dia tuh sebagai batas optimal kita dalam mengakurasi struktur yang baik itu. Lalu lanjut kita akan mengklik force field. Nah, force field ini dia nanti akan menunjukkan bagaimana interaksi molekul-molekul itu. Apakah dia menentukan gaya terminalnya atau menolak. Nah, di sini kita harus melakukan fix change, di mana bila diklik fix change-nya, artinya itu kita mengunci atau menyimpan dari perubahan-perubahan molekul tadi. Karena kalau nggak simpan, nanti preparasinya bakal terganggu. Lalu bisa kita close saja. Nah, klik OK. Nah, di sini dapat teman-teman lihat di perubahannya bahwa gradiennya itu udah 0,1 dan juga perubahan lainnya. Nah, setelah ini baru kita melakukan penyimpanan dengan mengklik file, save.
bisa teman-teman simpan dengan nama preparasi, mungkin preparasi senyawa MOE, lalu klik OK. Nah, setelah diklik OK, teman-teman boleh langsung saja menutup senyawa tadi. Terus di samping Yang ditekan. kanan, samping kanan, ada di bagian nama-nama sih, huruf tuh ya, Ya, close. ini. Ya, Tuh. nah setelah teman-teman close, bisa langsung kita melakukan preparasi protein lagi. Dimana teman-teman klik file, klik open, dan masukkan protein dari yang udah di-download dalam format PDB tadi. 1 km PDB. Nah, lalu teman-teman klik load auto sebagai sistem apa? Simetrinya itu sebagai biomolekul assemble. Kepada rekan saya. Selanjutnya kita pastikan pada simetrinya itu kita klik biomolecule assembly. Kemudian loadout-nya itu pada models diklik centang dan pada waters itu juga dicentang. Kemudian klik OK, di mana water ini artinya protein tersebut dihapus dengan tujuan tidak terjadi kesalahan ketika melakukan docking. Nah, kemudian kita klik quick prep. Dan akan muncul tampilan seperti di layar. Kemudian kita ubah gradiennya itu menjadi 0,01. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan artinya data itu sedang melakukan proses preparasi. Dia akan menyiapkan data sampai selesai untuk melihat apakah protein tersebut telah selesai melakukan preparasi dan akan terlihat pada layar. Selanjutnya, setelah melakukan proses preparasi dan tidak lagi muncul proses yang ada di pojok. Selanjutnya, kita simpan filenya dengan cara seperti tadi di senyawa sebelumnya, dan kita akan melanjutkan proses docking untuk senyawa dan juga proteinnya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Setelah proses preparasi telah selesai, di mana ditandai dengan tidak adanya lagi proses yang ada di bagian pojok, kemudian kita klik SE key pada bagian pojok kanan atas. Nah, akan muncul tampilan baru di mana kita dapat menghapus atau memperkecil proteinnya dengan klik salah satu protein, kemudian klik edit, dan kita delete. Oke, mungkin boleh kita close. Setelah di close, filenya ini akan kita simpan seperti kita menyimpan senyawa yang sebelumnya telah kita preparasi. Dan selanjutnya kita akan melakukan docking dengan klik compute. Kemudian klik dock. Nah, untuk density kita kosongkan saja. Kemudian untuk ligandnya kita ganti menjadi SD file. Nah, masukkan senyawa yang tadi telah kita preparasi.
dan klik Run. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Baik, selanjutnya setelah kita masukkan file yang akan di-docking, eh, akan muncul file seperti ini, di mana pose ini akan selesai dalam pose 30. Kita tunggu sampai posenya yang ke-30. Dan nanti maka pose ini akan menampilkan hasil 5 posisi yang terbaik dari hasil dockingnya. Kita tunggu. Nah, setelah selesai prosesnya selesai, maka akan muncul 5 posisi yang terbaik dari hasil dockingnya dengan tampilan seperti tabel di layar. Layar ini dapat kita perbesar untuk melihat molekul-molekul dari 5 posisi tadi. Terlihat tingkat keefektivitasan suatu senyawa tersebut terhadap obat, bahwasanya semakin menjauh dari angka 0, maka akan semakin besar efektivitas suatu senyawa tersebut untuk obat yang digunakan. Nah, dapat kita lihat pada tabel itu ada huruf S yang dinamakan docking score, yaitu nilai skor docking utama yang menunjukkan seberapa baik ligan yang berikatan di dalam situs aktif reseptor. Di mana nilai yang lebih negatif, maka semakin baik afinitas ligan terhadap reseptor. Dengan nilai lebih positif, ikatannya lemah atau tidak stabil. Pada hasil tabel di atas, ditemukan pada pose 1 memiliki S-nya yaitu minus 5,26650, yang berarti ligannya ini memiliki afinitas cukup baik cukup baik tetapi tidak sangat kuat. Sedangkan RMSD atau root mean square deviation, yaitu pada MOE biasanya ada 2 jenis, yaitu RMSD refine dan RMSD saja. Sedangkan RMSD refine ini perbedaannya posisi ligan setelah proses refinement. Sedangkan untuk RMSD, jika ada, perbedaannya dari posisi referensi. Adapun makna dari RMSD ini, di mana jika RMSD-nya kecil dari 2.0, maka pose ligannya sangat mirip dengan pose referensi, yaitu stabil dan valid. Jika di rentang 2-3, maka masih dapat diterima, dan jika lebih dari 3, pose kurang akurat. Contohnya di tabel ini ada pose 1 dengan RMSD underscore refine-nya itu 1,7748, di mana artinya pose ligan ini stabil dan valid. Hmm, Langkah-langkah mencari interaksi antar reseptor kok jalan loh, Cih. Itulah aku ragu di dalam apa grup grup kadang kan disuruhnya jalihan lo interaksi atau itu kan. Itu gue saya di laporan atau bisa nak mau jalihan di siko. Tapi nak di siko jalihan do ada beko bukanya beko di moe beko Boleh, bisa layarmu kan? lay lay. Ngerti, Ci. Coba screenshot dulu, Ci. Mana tahu nanti nggak bisa lagi. Screenshot apa nih? Layar yang ini, nanti takutnya berubah lagi nggak sih yang itunya? Ah, enggak Nggak ya. mau. Enggak ubah doh. Nih ya, yang ligan interaksinya. Baik, selanjutnya kita dapat melihat
Adapun langkah-langkah untuk mencari interaksi antara reseptor dan ligand, kita dapat klik compute, kemudian kita klik ligand interaction. Nah, dapat kita lihat ada gambar di mana muncul hasil gambar interaksi ligandnya dengan protein seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk hasil interaksi antar reseptor dan ligand dapat dilihat seperti gambar di layar bahwa pola interaksi menunjukkan bahwa ligand distabilkan oleh kombinasi ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, dan interaksi aromatik. Di mana yang pertama interaksi hidrogen atau H-bond terjadi dengan HIS-nya 475 dan GLU-nya 305, di mana membantu menstabilkan posisi ligand di kantong aktif. Yang kedua ada interaksi hidrofobik, di mana dia melibatkan residu nonpolar seperti MET295, MET336, dan seterusnya. Di mana interaksi hidrofobik ini membantu memperkuat ikatan melalui kontak nonpolar. Yang ketiga, interaksi aromatik terjadi dengan PHE 356, di mana dia digunakan sebagai menambah kestabilan ligand melalui tumpukan cincin aromatik. Selanjutnya ada interaksi elektrostatik atau polar, di mana residu bermuatan seperti ARG 346 dan GLU 305 memberikan dukungan interaksi polar. Baik, sekian video dari kelompok 1C. Terima kasih kepada teman-teman. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.